Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau klik video ini. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa aku lama nggak muncul di YouTube. Ada nggak sih yang nanya? Kayaknya ada ya beberapa. Yaps, jawaban singkatnya adalah aku memang memiliki kesibukan baru sekarang, alhamdulillah. Kesibukannya apa sih, Ren? Yaitu kesibukannya adalah jualan di Shopee yang akan aku share ke kalian melalui video ini. Jadi video ini nanti itu isinya adalah pengalaman-pengalamanku ketika aku memulai bisnis, dan aku akan menyelipkan beberapa tips sehingga bisa bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Harapanku video ini ditonton sama teman-teman perempuan lainnya, ibu-ibu rumah tangga di rumah yang kegiatannya full 100% ngurusin rumah tangga, ataupun juga teman-teman lainnya yang sekarang lagi kerja di kantor terus berpikiran untuk resign, mikir keras gimana caranya bisa memulai bisnis, atau bahkan teman-teman lainnya yang barusan selesai sekolah, selesai kuliah, yang bingung mau ngapain dan pengen banget buka bisnis. Aku berharap setelah kalian nonton video ini ada beberapa ilmu yang bisa kalian dapatkan, atau kalian bisa gali segala sesuatunya yang baik-baik dari aku, dari video ini, sehingga kalian juga bisa mengalami hal yang sama seperti aku. Jujur sebenarnya aku nggak pede sih untuk bikin video ini karena aku masih baru awal sekali uh, meniti bisnisku, ya kan. Tapi aku dapat support dari orang-orang sekitarku. Ya udah, sekalipun nanti video ini akan banyak yang menghujat dan lain sebagainya, seenggaknya ini akan menjadi salah satu prosesku. Jadi nanti ketika aku sudah sampai di titik yang lain, yang lebih baik lagi, aku akan nonton video ini dan aku akan bangga bahwa aku pernah membagikan tips yang dasar-dasar ini kepada teman-teman subscriberku semuanya. Dan aku juga udah berpikir bahwa ketika konten ini nanti muncul akan ada beberapa pro dan kontra. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir bahwa lagi musimnya pandemi, kenapa pamer harta, kenapa sombong, kenapa gini. Dan sebagian lainnya mungkin ada yang lebih bijaksana dan juga lebih positif, yang lebih bisa mengambil segala sesuatu yang baik dari video ini untuk dicontoh, untuk diambil hal-hal baiknya, dan bisa mendapatkan inspirasi juga dari video ini. Aku berharap kalian semuanya bisa, yang tim ini ya, tim yang lebih positif dan juga bijaksana, sehingga kalian nonton video ini tuh ada hasilnya, nggak cuma sekedar nonton aja. Oke, sesuai dengan judulnya, thumbnailnya, aku nggak tipu-tipu nih ya. Aku emang beneran akan nunjukin penghasilan yang aku dapatkan dari, yang aku kasih contoh sekarang ini dari bulan Februari ya, sampai hari ini, tanggal berapa nih? 16 September. Aku akan kasih tahu penghasilannya. Kenapa sejak Februari? Karena di bulan Februari itu adalah awal dari salah satu produkku yang booming, sehingga aku bisa dapat penghasilan yang lumayan wow. Ya kan, kalian bisa lihat nanti di sebelah sini atau sebelah sini, karena aku taruh di sebelah sini ya. Tapi untuk real time-nya, maaf karena ini aku masih pakai kamera HP, jadi mungkin agak agak mirror. Ini ya, 471,8 juta. Ini dari bulan Februari 2021 sampai September 2021. Nah, menurutku angka ini itu, bagiku angka ini tuh sangat fantastis, karena aku dapatkan 470 juta itu hanya dalam waktu 8 bulan. 8 bulan. Aku hanya dalam waktu 8 bulan bisa menghasilkan uang 470 juta. Itu menurutku sangat amat membagongkan ya. Aku juga nggak nyangka akan ada di titik ini. Tapi aku akan cerita semuanya ke kalian dari awal. Dan mungkin di video ini akan aku bagi menjadi 2 part atau 3 part biar kalian nggak bosen nontonnya. Oke, singkat cerita, aku adalah salah satu istri yang, kok salah satu istri yang gak enak, kayaknya suamiku punya banyak istri. Jadi aku adalah istri yang tidak mendapatkan izin dari suami untuk bekerja di luar rumah. Jadi memang dia lebih prefer untuk aku ada di rumah, lebih banyak waktu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan juga lebih fokus ke suamiku. Itu akhirnya yang membuat aku resign di tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Selama 1 tahun aku kurang lebih
nganggur ya, benar-benar cuma nungguin suami di rumah, terus nungguin dia pulang kerja, masak, bikin cemilan, nyuci baju, setrika, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Mungkin kalian di luar sana ada juga yang sama kayak aku. Dan menurutku, maaf, itu sangat amat membosankan karena aku tipikal orang yang aku orangnya suka sekali berinovasi, suka sekali berpikir. Jadi kayaknya aku diem-diem tuh, kayaknya aku bisa deh bikin ini, kayaknya aku pengen bikin ini, oh aku bisa nih bikin ini. Aku tuh selalu yang seperti itu. Jadi kalau misalkan aku cuman disuruh di depan TV, terus nonton TV, tiduran, terus pesen GoFood, makan, nyemil, dan itu dilakukan berhari-hari, aku akan cepet bosan. Karena aku punya energi yang sangat banyak. Jadi kalau misalkan itu nggak tersalurkan ke hal yang baik, itu akan sia-sia, akan percuma. Padahal ini Allah gitu loh yang ngasih aku kemampuan yang seperti ini. Jadi memang harus disalurkan ke hal yang lebih baik. Mungkin teman-teman ada yang sama kayak aku, video ini cocok buat kalian. Di sela-sela waktu itu aku tetap berusaha nih untuk jualan makanan, terus produk-produk lainnya, sampai akhirnya di bulan Oktober 2020 aku memutuskan untuk membuka toko di Shopee yang namanya aibel.co. Kalian bisa follow, terus kalau misalkan kalian pengen belanja boleh banget. Jangan lupa nanti tulis di catatannya ya, subscriber Rani Fitri, nanti akan aku kasih bonus, oke? Nah, di bulan Oktober 2020 itu aku awal produk yang aku jual adalah kerudung. Terus lama-lama berkembang menjadi masker. Terus sampai akhirnya di awal tahun 2020, 2021 itu booming banget strap mask yang bukan buat hijab, yang cuman digantung-gantung itu aja kan. Terus sampai akhirnya waktu itu awal sekali muncul 2-in-1 strap connector mask. Ya kan, waktu itu aku ingat banget kayaknya yang jualan di Shopee itu baru ada 1 toko. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat produk itu dan gak nyangka aku sempat FYP juga di TikTok. Ya kan, tapi kalian jangan menganggap FYP ini sebagai salah satu kunci ya. Masih ada banyak sekali kesempatan marketing lainnya yang bisa kalian gunakan untuk mengembangkan bisnis kalian nanti. Ini adalah versi aku sempat FYP TikTok. Sampai akhirnya produkku tuh booming. Produkku booming dan akhirnya pelan terus ketambahan kena bulan puasa, lebaran, orang dapat THR dan lain sebagainya. Itu yang bikin ngebom banget di situ. Nah, itu adalah singkat cerita awalnya, dan sampai akhirnya aku dapat nominal yang tadi sekitar 470 juta. Kalian bisa lebih banyak dapat dari itu setelah kalian nonton video ini, asalkan kalian tetap punya semangat, niat yang baik, dan kalian perhatikan video ini baik-baik. Kenapa aku pilih Shopee sebagai marketplace untuk tempat aku jualan? Karena menurutku Shopee adalah salah satu e-commerce yang sangat familiar di Indonesia. Jadi mungkin beberapa ada yang suka belanja di Tokopedia, Lazada, Sosiola, Zalora, dan lain sebagainya. Tapi aku yakin orang-orang tuh pasti punya aplikasi Shopee juga gitu kan. Jadi apa ya, Shopee itu ibaratnya adalah aplikasi yang paling banyak dipakai di Indonesia untuk e-commerce jual beli. Nah, setelah itu aku sebenarnya nggak cuma jualan di Shopee aja, aku juga jual di Lazada, walaupun Lazada nggak se-booming di Shopee. Udah nih, yang penting kita jalan aja terus dengan Shopee itu sebenarnya kan nggak, kita buka toko tuh gratis gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian sekarang yang ada di rumah, terus kalian udah kayak kepengen aku punya produk nih, tapi aku cuman jualan aja di WA, di Facebook, dan lain sebagainya. Kenapa kalian nggak buka di Shopee? Itu gratis, dan kalian kalau misalkan pengen nambahin gratis ongkir di toko kalian itu juga gratis. Jadi sebaiknya kalian coba. Nanti mungkin di next video aku akan kasih tahu tutorialnya ya, video tutorialnya bagaimana cara buka toko di Shopee, terus pasang gratis ongkir dan lain sebagainya, biar kalian bisa ikutin cara-cara yang aku tampilkan di sana. Oke, kita masuk ke tips-tipsnya. Kurang lebih aku akan bagikan 6 tips buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian berdoa juga ya. Ini disiapin dulu nih duduknya yang lebih chill lagi, biar kalian bisa nyerap semua informasi dari aku dengan baik. Oke, kita masuk tips yang pertama. Atur niat. Jadi menurutku niat adalah fundamental yang paling dasar yang harus kita kokohkan dulu nih. Jadi kita tuh harus punya niat yang di dalam sini nih harus kuat, dan kita harus yakin sama niat kita sendiri. Jangan takut untuk bermimpi terlalu tinggi, jangan nanggung mimpinya, mimpi langsung yang tinggi aja, kuatkan niat kalian, insya Allah semuanya bakal berhasil. Kalau aku dulu niatku adalah, jadi selama setahun aku nggak ngapa-ngapain, aku jadi ibu rumah tangga tuh,
Aku merasa bahwa aku itu punya banyak sekali kemampuan dan juga potensi. Bukannya GR ya, karena aku ngerasa sendiri gitu. Tapi dari situ tuh aku berdoa sama Allah, sama Tuhanku. Aku minta, ya Allah, aku tuh punya banyak sekali potensi loh. Aku punya banyak sekali bakat. Aku sebenarnya bisa ini, bisa itu. Tapi aku sekarang terbelenggu di zona ini ya Allah, di zona yang aku sebenarnya gak bisa mengeksplorasi diriku sendiri. Tolong ya Allah, berikanlah aku rezeki yang terbaik di sisimu, yang engkau ridhoi, yang dimana rezeki itu bisa berguna bagi diriku sendiri dan juga orang lain. Aku ingat sekali itu yang jadi doaku setiap kali aku sholat, yang selalu aku ulang-ulang dan aku pengen banget itu semua terwujud. Itu yang jadi niatku. Nah, kalau misalkan kalian di rumah semuanya punya niat yang lain untuk memulai bisnis, misalkan kalian kepingin membuat bisnis untuk mendapatkan penghasilan bulanan, kalian kepingin berbisnis untuk bisa pergi ke luar negeri, untuk menghidupi keluarga, untuk membantu suami dan lain sebagainya. It's okay, nggak masalah. Kalian benar-benar berdoa dulu di dalam hati, kemudian tancapkan niat itu dengan sebaik-baiknya. Kalian ulangi terus doa itu, niat itu kalian ucapkan terus, dan ketika kalian memulai bisnis, doa-doa itu memang harus dilakukan secara sabar dan disiplin. Jadi jangan kalian berhenti untuk berdoa. Ketika kalian berdoa, ulangi terus, ulangi terus sampai itu semua terwujud. Memang beberapa tips yang akan aku sampaikan ini sedikit mengarah ke hal-hal spiritual ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku setuju dengan kalimat yang menyatakan bahwa perjalanan bisnis adalah perjalanan spiritual. Aku sangat setuju itu karena aku mengalami hal itu. Jadi aku mengatakan bahwa bisnis itu adalah hal yang baik, perdagangan itu adalah hal yang baik, dan Tuhan itu juga adalah suatu zat yang sangat baik. Hal baik yang akan kita lakukan itu, bisnis tadi harus kita lakukan dengan menggunakan cara-cara dan juga batasan-batasan yang harus baik, sehingga Tuhan yang baik mau untuk ikut serta di dalam bisnis kita, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan baik kita itu bisa segera tercapai. Adalah tips yang paling penting banget menurutku, karena ini adalah tips yang ngena banget di aku. Jadi aku punya prinsip bahwa bekerja itu sebenarnya bukan untuk uang. Bekerja itu adalah untuk bersyukur.